Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Coba dilihat lagi wajahnya Peggy, benar tidak pernah mengenal pria di samping Anda, Saka? Ya. Kakak, Oke, Peggy juga silakan mempergunakan mikrofon. Peggy, apakah boleh agak dekat pernah mungkin? Ya, sama. bertemu ataupun mengenal Saka Tatal? Tidak. Tidak. Beredarnya video ini memang sepertinya ada unsur kesengajaan. Tujuannya apa? Ada pesan yang disampaikan dari penyebar video ini bahwa Ibtu Rudiana bukan aktor utamanya. Jadi kepentingan video tersebar ini bahwa ketika ini nanti terbongkar, kasus ini terbongkar, bahwa Ibtu Rudiana bukan sebagai aktor utama, aktornya Aep. Halo teman-teman, ini ada berita yang sangat menggemparkan sekali teman-teman. Ini ada rekaman diduga Aep ini sedang video call dengan seseorang ya, dugaannya sama Ibtu Rudiana. Akan tetapi rekaman ini bocor teman-teman ya. Ada apa dengan semua ini? Kenapa rekaman ini bisa bocor teman-teman ya? Dan jawabannya kita tidak tahu. Akan tetapi mari kita lihat dulu video selengkapnya. Pas timbul video apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah kok kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Dari sini sudah ketahuan kenapa si Aep ini saat muncul video Saka Tatal ini langsung ngedon, kenapa jadi salah tangkap ya? Apakah hal ini takut terbongkar atau apa? Ada apa dengan semua ini? Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkep ya Pak ya, yang DPO satu DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO kena tuh tertangkap. Nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Iya nomor Aep. WA-in maksudnya ke Bapak gitu. Saya bingung teman-teman, apakah Aep ini saat teleponan atau saat video callan tidak melihat dan tidak tahu bahwa ada seseorang yang merekam saat dia teleponan gitu ya? Oh iya. Oh iya Pak ya, siap. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi, saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ini takutnya kayaknya takut jika kebongkar ya teman-teman ya. Takutnya jika kasus ini atau sandiwara ini terbongkar atau apa, kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya dari ekspresi wajah Aep ini ya, cara ngomongnya atau apa gitu ya. Kita bisa melihat ya, ini seseorang yang jujur atau tidak. Kita orang awam saja kita ini sudah tahu gitu ya. Dan suatu kebohongan nantinya pasti akan terungkap teman-teman ya. Ketika saya muncul itu di hadapan layar gitu, apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu Pak. Yang saya takutin itu. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Jadi tidak ikut sidang pun ini sebenarnya sudah pesan ke Bapak Rudiana. Ada apa ya? Gitu ya. Ini diduga Bapak Rudiana ya ini ya. Ada apa? Saat mau sidang pun sudah berpesan jangan sampai ikut bersidang seperti itu. Iya. Ngeri teman-teman ya.
Iya. Padahal ini kasus ini sudah mulai viral dan aib ini sudah dibidik ibaratnya kan gitu ya. Karena tapi dia berani teleponan di tempat-tempat umum ya, teleponan misalkan video callan gitu ya. Apalagi jika benar ini memang teleponnya ini memang benar sama Pak Rudiana misalkan gitu ya. Seharusnya ini di privasi teleponan di kamar atau di mana gitu ya teman-teman ya, seharusnya gitu ya. Dan nanti ada seseorang yang bisa menanggapi ini ya nanti ya. Tapi tanggapannya itu hampir-hampir seperti saya juga sih. Tapi ini lebih ke konkretnya dan lebih ke detailnya nanti ditanggapinya ya teman-teman. Nanti kita tonton ya. Kita selesaikan dulu yang ini. Yes ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Salah. Oke teman-teman, tadi Aib bilang bahwa Saka Tatal itu mengenal sama Peggy ya. Tadi bilangnya Saka Tatal mengenal sama Peggy. Kita lihat jawabannya ya, ini pakai data ya teman-teman ya. Pertama kalinya malam hari ini bertemu bersandingan, duduk bersandingan pertama kali malam hari ini di acara interupsi. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya ingin bertanya dulu kepada Saka. Saka selama ini mengatakan tidak pernah mengenal Peggy Setiawan. Saya ingin mengkonfirmasi lagi, apakah malam hari ini pernyataan itu masih tetap sama, tidak pernah mengenal Peggy Setiawan? Bisa dipergunakan Dipakai mikrofonnya? Masih. Jadi selama ini tidak pernah mengenal Peggy Setiawan. Peggy yang ini tidak kenal. Tidak kenal ya? Yang kenal kakak saya. Oh, kakaknya Jadi kenal. tidak kenal ya teman-teman. Tadi ya Aib mengatakan bahwa Saka Tatal ini kenal sama Peggy. Akan tetapi yang kenal itu adalah kakaknya ya. Ini kita lanjut ya. Tadi seangkatan. Oh. Coba dilihat lagi wajahnya Peggy, benar tidak pernah mengenal pria di samping Anda, Saka? Ya, Kakaknya namanya siapa, Saka? kakak Putra. Kenal dengan Peggy. Oke. Peggy juga silakan mempergunakan mikrofon. Peggy, apakah Boleh agak dekat pernah mungkin? Ya, sama. bertemu ataupun mengenal Saka Tatal? Tidak. Tidak. Sama Oke. sekali tidak mengenal. Tidak. Oke teman-teman ya. Jadi tidak ada yang mengenal ya, di antara kedua belah pihak ini tidak ada yang mengenal. Ya tadi Aib bilang bahwa Peggy bohong ya gitu ya, atau Saka Tatal bohong, seperti itulah intinya. Nah, dan ini ada pernyataan dan ini adalah sanggahan seorang. Pernyataan Aib tadi saat ditelepon ya, saat ditelepon sama seseorang yang diduga Aibtu Rudiana tadi. Ini ada seseorang yang bisa membaca dan bisa menganalisa bagaimana sih obrolan tersebut sebenarnya, dan isi video tersebut itu bagaimana. Kita simak dan kita tonton teman-teman ya. Video call tersebar, Aib jadi aktor utama dalam kasus Vina. Hari-hari ini sudah banyak beredar ya tentang video call antara Aib diduga dengan Ibtu Rudiana. Tapi kalau saya perhatikan suaranya betul sih, lawan bicara itu Ibtu Rudiana. Iya, hampir-hampir sih kalau Timbul saya juga pertanyaan. ya memang menduga itu ya. Hampir-hampir gitu ya. Ibtu Rudiana gitu. Syukur-syukur itu memang benar gitu ya. Jadi masyarakat itu tahu setelah melihat videonya Aib itu ternyata seperti itu obrolannya, dan masyarakat juga bisa menilai apa sih isi di obrolan tersebut saat video callan atau saat teleponan tersebut kan gitu. Apa bisa tersebar, dibocorkan, ya, sengaja dibocorkan, atau tidak sengaja tapi bocor tersebar? Jika menurut saya itu sengaja dibocorkan. Jika menurut saya, ini dugaan saya seperti itu ya. Banyak pertanyaan seperti itu. Tetapi ada hal yang perlu dicermati menurut pendapat saya. Dari beredarnya video ini memang sepertinya ada unsur kesengajaan. Betul. Tujuannya apa? Ada pesan yang disampaikan dari penyebar video ini bahwa Ibtu Rudiana bukan aktor Iya utamanya. betul, aktor utamanya biar kelihatan. Jadi kalau saat terbongkar nanti, aktor utamanya itu biar terlihat bahwa itu yang jadi aktor itu Aib, kan seperti itu. Kepentingan video tersebar ini bahwa ketika ini nanti terbongkar, kasus ini terbongkar, bahwa Ibtu Rudiana bukan sebagai aktor utama. Setuju. Aib. Setuju. Di video call tersebut poin 1 yaitu ketika Aib itu mengatakan dirinya down ketika Saka Tatal mulai keluar, mulai bicara, itu merasa down. Nah, downnya apa? Alam bawah sadarnya mengatakan bahwa ada kekhawatiran dari Aib ini kalau atau jangan-jangan kasus ini bisa Terbongkar. Iya betul sekali. terbongkar apa? Ini kejahatannya Aib. Itu poin pertama, ada kekhawatiran itu. Kemudian poin kedua, ketika
Aib mengatakan bahwa Peggy itu ada teman-temannya Saka. Saya mengetahui persis itu dalam laporan teleponnya seperti itu. Nah, ini mengindikasikan bahwa Aib itu yang mendapatkan orang-orang ini atau menginput orang-orang ini ke Ibtu Rudiana sekelompok ini, bahwa dalam membuat Skenario rekayasanya Ibtu Rudiana itu inputnya dari Aib, iya, orang-orang ini jangan jadi kelompok. Bahkan Aib itu mengatakan PD, saya tahu persis. Berarti di sini jelas. Kalau menurut saya, Bung, kayaknya Aib ini sepertinya kayaknya dijebak ya. Sebenarnya sudah direncanakan untuk telepon itu ya. Nanti saya telepon, tapi nanti direkam dan sebarluaskan atau diviralkan. Mungkin bisa jadi seperti itu, Bung. Ini dugaan saya ya, itu ya, dugaan ya. Yang bohong itu Aib, tujuannya dendamnya Aib, kemudian untuk mentersangkakan orang itu atau memfitnah orang-orang yang tidak bersalah ini. Aib meyakinkan ke Ibtu Rudiana bahwa mereka itu benar pelaku gitu. Kemudian poin ketiga, Aib takut dengan keluarga pelaku, bahasa dia kan gitu. Jadi kalau di persidangan tidak mau, seperti dinyatakan dalam telepon tersebut, bahwa seperti sebelumnya, bahwa Aib ini tidak mau ke persidangan. Jadi sudah komitmen dari zaman dulu. Sudah pesan, iya, sudah pesan. Di antaranya takut tidak berani keluarga pelaku, kemudian takut juga kalau terbongkar atas kejahatannya tersebut. Top, betul. Dari sini bisa disimpulkan sebenarnya ya kejahatan ini ya tetap berduanya harus kena, antara Aib dan Ibtu Rudiana kena. Cuman yang merancang sebuah peristiwa ini terjadi, peristiwa fiktif itu Ibtu Rudiana, tapi input dari Aib. Aib meskipun nggak kenal nama-namanya, yang mencari kan Ibtu Rudiana, hanya menunjukkan kelompoknya orang ini, orang A dan B dan seterusnya. Jadi ini yang jelas adalah sebuah kejahatan bersama. Meskipun nanti itu sepertinya aktor utamanya akan ditimbahkan ke Aib. Nah, setuju. Oke. Video call tersebar. Teman-teman ya, jadi seperti itu ya. Ini sama seperti pemahaman saya juga seperti Bapak ini ya, seperti abang-abang ini ya. Memang dari saya melihat juga seperti itu. Kenapa bisa bocor gitu? Dan lucu saja kalau memang Aib menyuruh seseorang untuk merekam dan nanti diviralkan. Kalau Aib yang nyuruh, ini sangat tidak mungkin sekali kayaknya. Oke teman-teman, jadi ini mudah-mudahan menjadi sebuah informasi yang baik buat kita semuanya. Dan saya akan mencari sebuah inisiatif video-video yang menarik untuk kalian semua di lain hari dan di video-video selanjutnya. Terima kasih.